Haleluya, shalom semua. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dalam hadirat-Mu, semuanya karena kasih-Mu bagi kami, semuanya karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, Engkau yang berkuasa penuh atas seluruhnya kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh berhebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, mari kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, kami nyanyi haleluya. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih, kami takkan takut, sebab Engkau Allah yang selalu beserta kami. Haleluya, kami takkan bimbang, sebab Engkau Allah yang ada dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Tak sebatas lagu, tak sebatas lagu, tak sebatas penuh, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Tak sebatas lagu, tak sebatas penuh, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rindumu Tuhan.
kasihmu. Kasihmu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasihmu, kasihmu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Haleluya. Kasihmu Tuhan membuat kami mengerti, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu kami ada hari ini. Kami ada karena kebaikan-Mu. Kami dapat bersekutu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ada yang seperti-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam kami, kasih-Mu yang menarik kami, untuk kami selalu tinggal dalam-Mu, mengalami-Mu, menikmati-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu melimpah bagi kami Tuhan, yang mau bersekutu dengan-Mu. Hati yang haus, hati yang lapar akan-Mu, melimpah bagi kami malam ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami dapat bersekutu malam hari ini semuanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bukan kuat gagah kami ada hari ini. Bukan kuat gagah kami boleh dapat bersekutu dengan Engkau malam hari ini. Tapi semuanya karena anugerah-Mu bagi kami, semuanya karena kemurahan-Mu, semuanya hanya karena kasih-Mu yang menarik kami, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Biar kehausan kelaparan akan Kau terus melimpah dalam kami Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur dari hari ke sehari. Kekuatan-Mu terus mengalir melimpah dalam kami. Kesetiaan-Mu terus melimpah dalam kami, untuk kami terus bersekutu di dalam hadirat-Mu, menanti-nantikan Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sukacita-Mu melimpah dalam kami. Perkataan-Mu itu kehidupan bagi kami, perkataan-Mu kekuatan bagi kami. Bahkan perkataan-Mu yang melepaskan kami dari ketakutan kami Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah dalam kami. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin.
Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kau tinggal dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran yang Kau nyatakan bagi kami. Kami mau senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan dan selalu melekat di dalam hati-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh
firman-Mu. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas menggenggam tangan-Mu. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layankan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tangan-Mu. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang padang ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali katakan firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Oh, Haleluya, kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kasih Tuhan kalau kami boleh melewati hari ini, semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan kami boleh berjalan, mendampingi Engkau, merasakan apa yang Kau rasakan, memikirkan apa yang Kau pikirkan. Kami bersyukur dapat memandang pekerjaan-pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Mari kami tundukkan hati kami. Sekarang Tuhan kembali mengajar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo posisinya. Hah? Udah buka PA-nya. Hah? 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Dari mana dulu ini? Shalom Jelita. Apa kabar? Apa kabar baru tua? Salam semua. Mana salomnya? Nggak kedengaran salom. Salam guys. Salam Pak Tuhan. Salam semuanya. Selamat malam. Malam juga. Shalom Cika. Selamat pagi Pak. Salam Pak Tuhan. Shalom Esther. Shalom tulang. Shalom semuanya. Shalom Justin dan Tian. Shalom tulang, salam semuanya. Shalom Bang Marvel dan Ina Muda. Salam semuanya. Shalom Tante Heni. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, shalom semua, selamat malam. Puji Tuhan ya. Pastikan kita terus boleh merasakan pimpinan Tuhan ya. Kita boleh merasakan pengenalan Tuhan. Kita boleh terus mengenali jalan-jalannya. Boleh menikmati persekutuan yang indah senantiasa bersama dengan Tuhan ya. Pastikan senantiasa kita boleh mengalami kesegaran di dalam Tuhan. Haleluya. Kita bisa menikmati hidup hari ini, saudara. Dari hari ke hari, semua karena anugerah Tuhan ya. Semua karena kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas kita. Kita bersyukur kita boleh dipimpinnya terus ya. Kita boleh dibimbingnya. Kita boleh mendengarkan dia berbicara, berkata-kata. Kita boleh ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya. Tuhan. Baik. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Setiap tahap pekerjaan dilakukan sejalan dengan kemajuan umat manusia dan zaman. Baik.
Setiap tahap pekerjaan dilakukan sejalan dengan kemajuan umat manusia dan zaman. Jadi saudara, kalau kita boleh melihat pekerjaan Tuhan di antara kita gitu, itu karena apa yang mereka telah alami sebelumnya. Jadi para pendahulu kita, atau ya mereka yang sudah memasuki yang hidup di zaman kita, ya, ketika Tuhan itu pertama kali menjejakkan kakinya pada kedatangannya yang kedua, sampai dengan hari ini pekerjaannya terus berlanjut. Ya, memang kadang kita terkejut ya dengan apa saja yang kita hadapi. Kadang kita seperti didesak oleh Tuhan untuk benar-benar hidup oleh karena Dia. Jadi kita mesti mengenali waktu Tuhan ini ya. Kecil suaranya? Bagaimana yang lain? Iya, kayaknya mungkin di sini kecil juga. Bentar ya. Tapi tinggi juga ya. Cek 1 2. Bagaimana sekarang? Saya hilangkan itu ya. Noise-nya. Cek 1 2. Bagaimana sekarang? Saya ini sudah. Hah? Yang lain bagaimana? Yang lain? Radio kecil. Boleh. Cek 1 2. Cek. Bagaimana sekarang? Wih, kecil. Kenapa lagi? Ada. Tapi radio masuk kan? Hah? Cek 1 2. Hah? Cek 1 2. Kok bisa ya? Sudah oke? Boleh angkat tangannya lah kalau misalnya oke. Kalau enggak, belum gitu lah. Nah gitulah. Saya oke sudah gitu. Kan lebih cepat bicara gitu. Ya, ayo kita lanjut. Pak Dedi. Oke ya. Sudah oke Pak, sudah oke. Ya, baik, puji Tuhan. Oke. Nah, saudara, pekerjaan Tuhan itu ada satu bagian firman Tuhan kan bilang begini. Pekerjaan Tuhan itu dia tidak menunggu manusia gitu. Dia tidak menunggu kita. Jadi dia terus berfirman gitu. Karena ketika dirasanya sudah waktunya untuk berfirman, mengatakan sesuatu yang baru gitu, maka dia mengucapkan saja. Karena setiap orang nantinya, firman ini kan akan tersebar nantinya. Dan ini pun sebetulnya perkataan daripada firman ini hanya pemantik saja. Karena sebetulnya kan kita ini kita itu bisa mengakses langsung dari Tuhan gitu. Bisa mengakses karena kan memang kita ini kan excellent gitu, saudara sebetulnya. Kita ini sebetulnya cepat nangkap gitu. Jadi kalau mungkin dulu kita kalau sekolah itu kan kalau ada orang yang pintar sekali, pintar menghafal, pintar ngerjain matematika atau apa gitu kan, kita bilang dia excellent atau IQ-nya berapa kan gitu kan. Kan langka itu kan.
Jadi sebetulnya justru yang langka itu normal gitu loh. Gitu ya. Sebetulnya itu normal. Jadi mulailah berpikir kalau kita ini sebetulnya semua kita itu excellence. Gitu ya, sempurna. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia itu, wah keren sekali. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia ya, jadi Tuhan itu seperti melihat dirinya di dalam kita itu, di dalam manusia itu. Jadi kalau dikatakan manusia itu, itulah diri saudara, itulah kita gitu. Jadi kalaupun dikatakan manusia itu rusak, ya memang itu kebenaran gitu loh. Jadi itu bukan underestimate gitu. Kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Ya untuk menyelamatkan manusia gitu. Dari mana sih diselamatkan manusia itu? Dari kesalahpahaman, dari ketidaktaatan, dari kerusakan. Jadi kalau kita mau boleh apa ya renungkan tentang Tuhan itu, tahu nggak saudara? Tuhan itu sebetulnya kalau dia secara pribadi gitu ya, secara uh, Tuhan kan satu ya, oke? Okay? Tuhan itu satu. Sebenarnya kan ketika dia itu uh, menyatakan dirinya itu nampaknya kan kayak banyak gitu. Jadi setiap orang, setiap manusia, siapapun dia yang dimasukinya, kan kita ini baik suci kan, kita ini rumah. Dia berdiri di buka pintu, dia masuk sama kita, gitu kan? Jadi ketika Tuhan itu masuk ke dalam diri manusia itu dan bermanifestasi gitu, jadi selalu ada kayak eh, orang itu diajarin dulu gitu, sampai dia itu punya satu satu pengenalan akan wataknya Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan itu satu. Gitu. Makanya Tuhan yang Maha Kasih itu bilang Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa itu sama, satu hakikat dia. Gitu. Jadi Yesus pun kan pakai bicara seperti itu, aku dan Bapa satu. Gitu ya. Kenali kalimat-kalimat itu ya. Kenali firman Tuhan itu. Nah, dari situ nanti saudara kita itu akan terus bawa gitu. Ayolah, kita ini smart. Jadi Tuhan itu secara pribadi dia itu kayak karena dia itu memang Tuhan ya. Kan nampaknya kan manusia ini kan banyak gitu, berbagai macam jenis kan. Dan kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain, berkumpul kalau misalnya kita satu RT, satu RT gitu kan. Banyak ya, kita punya komunitas gitu. Berbagai macam lah. Oke? Dan kita punya banyak teman gitu. Sementara Tuhan itu karena dia satu dari awal dia sendirian gitu kan. Yang lain kan diciptakannya kan kayak banyak gitu. Sementara Tuhan itu ya Tuhan gitu. Sendirian. Jadi sebetulnya ketika Tuhan itu mulai uh, mau mencari orang yang mau menjadi pengikutnya, gitu ya, pengikutnya dong. Tadi kan mencari pengikut. Maka orang itu nantinya akan merasakan kesendirian yang dialami oleh Tuhan itu. Perhatikan ya, akan mengalami. Jadi saudara, kita itu, Tuhan itu sangat hati-hati saudara memperlakukan kita.
Memang kita nggak sanggup karena kita manusia gitu. Cuman ketika kita itu mentaati firman-Nya, sebetulnya kita itu kayak apa ya? Istilah yang tepat itu apa ya? Istilah yang tepat itu kayak kita itu terjebak sebetulnya. Karena yang kita pikir kalau kita itu sudah bersama dengan Tuhan, kita pikir itu akan aman-aman dan baik-baik saja. Di situ permasalahannya. Ketika terjadi yang negatif kepada kita, bingung kita. Kayak kita nggak punya pegangan. Kayak rasanya kita itu kayak langsung kayak kita nggak punya masa depan gitu. Jadi apa ya? Sebetulnya apa yang dialami oleh Tuhan itu ya, dia sebagai Tuhan. Mungkin menurut kita itu enak jadi Tuhan. Tidak seperti yang saudara bayangkan. Sama seperti ketika kita dulu, saudara kita itu masih anak-anak. Apa kita tahu masalah orang tua kita? Tak tahu loh. Ada banyak hal hatinya kita tidak tahu, saudara. Apa yang sedang dipikirkannya terhadap anak-anaknya kita nggak tahu. Sekarang baru ketika menjadi orang tua, saudara baru ngerti. Tapi sekarang ya, kalau saya renungkan ya sebagai orang tua, gitu, saya itu bisa membayangkan semakin hari semakin punya banyak pengalaman lah gitu. Jadi semakin banyak kita itu mengenal Tuhan ya, semakin kita terus mengikuti Dia, sebetulnya akan banyak sebetulnya yang kita alami kejutan demi kejutan. Gitu. Yang kita pikir, mungkin hidup kita sangat menyedihkan. Gitu. Tapi kalau kita mencoba memasuki hatinya Allah, oh kita tak kuat. Iya, beda sekali. Nah, jadi saudara, eh, perjalanan mengenal Tuhan itu di satu sisi saudara dia mengendaki kita karena itu memang adalah keselamatan kita nanti. Dia benar-benar saudara menginginkan semua ciptaannya ini bersekutu dengan dia. Bukan sekedar kita mendengarkan firman-Nya, tapi bersekutu. Bersekutu itu dialog. Saudara. Ketika kita ceritakan perasaan kita kepada Tuhan, saudara, Tuhan itu terhibur. Apalagi ketika melihat kita itu tidak memberontak lagi. Gitu. Jadi Tuhan ketika kita memberontak, Tuhan itu apa ya? Tuhan tidak menekan kita ketika kita memberontak terhadap Dia. Karena Tuhan nggak seperti itu. Kalau mengintimidasi itu iblis, saudara, bukan Tuhan. Jadi mari perhatikan ya, ketika kita itu eh, memberontak terhadap Dia gitu ya, sebetulnya eh, dia bisa langsung. Jadi ketika Dia itu misalnya eh, mendisiplinkan kita gitu ya, Dia melakukannya itu. Ingatlah selalu, saudara. Tuhan tidak ada niat jahat di dalam dia. Niat jahat itu hanya ada dalam iblis. Tuhan itu adalah kasih, itu tidak bisa berubah. Sekalipun kita itu mengalami penghukuman, penghakiman.
Tuhan adalah kasih, tidak pernah bisa berubah. Jadi ketika Tuhan melakukan sesuatu, apa ya, dia itu teguh sekali melakukannya. Aku punya hak. Aku disiplinkan kamu karena aku bapak. Nah, gitu. Kalau kamu bukan anakku, aku nggak ngurusin kamu. Sudah, aku biarkan kamu gitu. Tapi kalau kamu anakku, karena aku ini disiplin, aku mematuhi semua, aku menghidupi semua yang kukatakan. Nah, aku itulah perkataan. Aku nggak bisa ingkar janji. Sekalipun orang mengatakan aku ini, mereka itu tidak, doa mereka tidak dijawab. Aku Tuhan tidak pernah ingkar. Aku adalah firmanku. Jadi saudara, mari mulai perhatikan saudara. Apa sih sebetulnya selama ini? Apa sih sebetulnya yang kami sedang jalani? Apa sih gitu? Saudara mesti serius mengatakan itu ya. Menanyakan itu. Sehingga saudara akan terus berjalan. Sehingga saudara akan terus punya kekuatan yang baru setiap hari. Semangat yang baru setiap hari. Setiap hari. Dan makin lama saudara, kegoncangan itu makin lama makin kuat. Saudara, belum pernah sejarah seperti yang kita lihat sekarang ini saudara. Nampaknya aja saudara kita itu kayak nggak kena imbas. Kalau sudah meledak nuklir itu saudara, itu akan terbuka nanti di mana-mana. Kalau dulu mungkin, wah kita sibuk-sibuk berdoa, bertalu-talu. Sekarang, nggak tahu lagi mereka mau doakan apa. Makanya sampai sekarang para pendoa itu sampai ada yang doa kiamat, saudara. Saya itu kaget juga. Ada perkumpulan doa kiamat, saudara. Iya, saya kadang buka gitu ya. Sama juga kayak dulu gitu. Cuman judulnya itu aja mengerikan, saudara. Doa kiamat. Nanti lihat di Google ya, ada. Di YouTube ya. Jadi pendoa-pendoa kiamat gitu. Itu saya rasa sudah stres sekali. Saudara. Karena semua mungkin sudah dilakukan. Globe sudah ditendang, sudah dimain apa namanya volley, semua daerah sudah digarami gitu kan. Sudah dibawa keliling semua lewat darat, udara, dan air gitu kan. Sudah dituangkan minyak dari langit gitu kan. Apa sangkakala sudah ditiup di mana-mana di gunung yang tertinggi, mungkin mereka sudah tiup gitu. Sudah sudah habis akal sudah. Jadi menurut mereka kalau sudah kiamat sudah selesai lah semua. Mereka masuk surga. Mungkin pikirnya kayak gitu sudah. Itu naif sekali sudah. Itu para penakut. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan sudah. Itu kalau kita bilang orang yang nggak mengenal Tuhan, oh, itu akan ini sudah. Marah nanti mereka. Gak ada urusan kita dengan itu saudara. Justru itu efek daripada apa yang sedang kita alami. Ketika kita itu secara pengalaman menerima kunjungan Tuhan di rumah kita. Ini loh rumah kita ini, saudara. Dengan kita mendengarkan dia setiap hari, saudara. Sebetulnya ada yang berubah gitu loh. Dan perubahannya itu makin lama makin cepat di dalam diri kita. Dan efeknya pasti terjadi di luar. Kita saja saudara yang bisa saudara ketika kita menikmati Tuhan. Karena ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada kita itu dia kan dengan wujud manusia. Tapi Tuhan dagingnya itu kan tidak terpisah juga dengan Tuhan yang ilahi itu saudara.
Jadi ketika ada di muka bumi ini, yang menghidupi dia, yang menerima kedaulatannya, yang belajar. Gimana sih artinya Tuhan engkau berdaulat itu gitu loh. Tuhan aku mau Tuhan. Cuman aku nggak tahu gimana caranya Tuhan. Oh gitu ya. Oke terus saja kamu datang tiap pagi. Oke ajar ya. Gak usah terlalu terlalu ngoyo sekali. Oke sadar pokoknya sudah apa yang kamu dengarkan percaya saja. Kalau aku katakan manusia itu rusak, nggak usah kamu tersinggung. Jangan kamu bilang, oh aku tidak rusak. Kamu manusia enggak? Oke lah, kamu ya agak lebih baik sedikit lah, oke lah gitu. Tapi kalau kamu merasa dirimu lebih baik daripada yang lain, kamu itu seperti di tepi neraka. Berarti kamu kan akan tidak punya hati seperti seperti hatiku yang tidak menghendaki kematian orang fasik. Nah, jadi ketika kita mulai menerima dia, kan? Jangan lihat dulu apa yang sudah kita lakukan untuk dia. Tapi oleh karena kita percaya sama firman itu loh. Kenapa saya yakin sekali saudara? Jangan takut tapi dia. Aku lebih saya. Saudara pikir itu firman itu gak hebat ya? Dasar sekali loh firman itu saudara. Jadi saudara, bagi kita saudara, kita itu boleh merasakan satu kedekatan dengan dia. Sekarang kita nggak tidak salah menilai lagi itu kan saudara. Nggak salah menilai lagi. Kita nggak berani saudara tersinggung. Walaupun rasanya kita itu kayak gimana gitu ya ketika kita menghadapi satu masalah gitu. Karena kita bingung gitu ya. Apa sih ini? Dan kita mau menjerit rasanya. Apa sih Tuhan aku jalani ini. Tapi karena kita sedang belajar, kita mau taat gitu. Ah, apa ini? Kenapa sih Tuhan apa ini? Gitu. Itu kita mau dengan tenang. Gitu. Oke? Tapi tahukah saudara? Berarti kan kita sedang menarik Tuhan datang di sini kan. Karena kita tinggal di dunia ini loh saudara. Kita saja saudara yang tidak merasakan goncangan itu saudara. Seperti yang dialami oleh orang di luar. Mereka yang ada di Timur Tengah, para pemimpin-pemimpin itu, mereka sembunyi. Mereka saudara seperti dikejar bayangannya saudara. Iya saudara. Apalagi saudara ketika ditemukan si itu yang pemimpinnya Hizbullah itu saudara. Itu sebetulnya dia mati sangat tersiksa. Karena dia di bunker gitu kan. Jadi asap semua sudah di dalam. Bayangkan. Handphone sudah gak dipegang sudah. Karena mereka tahu bisa diakses lewat itu sudah. Dan yang lebih gila lagi saudara. Makanya mereka itu kan mau memasukkan apa namanya tanda itu supaya ada dalam tubuh manusia sehingga kapan saja orang bisa dibunuh. Itulah tanda binatang. Dengan berbagai macam apa namanya alasan-alasan kesehatan dan sebagainya. Sebetulnya itu nyata. Cuman mereka belum secara terang-terangan melakukannya gitu loh. Mereka masih terus uji coba. Jadi makanya saudara sampai mereka itu. Jadi ketika mereka mulai tahu itu saudara. Jadi mereka hentikan handphone. Mereka sudah nggak pakai handphone saudara.
Makanya mereka pesan pager itu ke Taiwan. Mereka pikir aman. Masalahnya agen-agen IDF-nya si Israel itu sudah, dan juga negara-negara. Tapi karena dari dulu saudara, Israel itu sudah dijadikan kayak musuh dunia saudara. Itu yang membuat mereka itu jadi makin lama makin pintar gitu loh. Dan makin lama mereka makin tidak. Jadi mereka sudah lari dari sana kemari gitu. Sama juga sebetulnya pemimpin Israel itu pun sebetulnya gentar juga dia. Cuma sudah kepalang gitu. Mati-matilah gitu. Tapi aku nggak mau mati sendirian. Gitu. Itu kegoncangan yang sedang terjadi. Karena apa? Karena tidak mau memberikan pipi kanannya ditampar. Mereka selalu membalas. Mereka tidak mau menuruti perkataan Tuhan Yesus. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Alih-alih mereka menyelamatkan nyawanya, justru mereka akan kehilangan nyawanya. Iya, siapa yang akan mengalah? Karena sudah sejarah itu sudah membuktikan sudah. Begitu misalnya mau gencatan senjata sudah. Oh yang di sana kena aja. Sama-sama licik sudah. Tapi justru saudara, di masa-masa inilah kita itu benar-benar akan mendapatkan keselamatan kita. Iya, ingat bukan karena kita hebat. Tuhan itu hebat, tapi dia mau menjadi tidak hebat. Di mana iblis pikir itu sudah wah, ternyata dia nggak hebat. Di dalam diamnya Tuhan itu saudara, di dalam kelemahannya kita, disitulah terletak kekuatan. Saudara, perbaiki terus sikapmu duduk di hadapan Tuhan. Selalu lah. Selalu saudara. Walaupun rasanya kok mungkin rasanya berat gitu ya. Apapun sepanjang hari gitu ya. Kadang-kadang saudara kalau kami itu ya. Kalau misalnya nyanyi. Kalau sudah lihat mungkin saya agak gimana gitu. Berat rasanya gitu. Saudara, kami juga berjuang. Saudara. Iya. Berjuang untuk gimana ya. Menjalani kehidupan setiap hari. Saudara. Karena mau kepada siapa lagi kami pergi? Mau kepada siapa lagi kita pergi, saudara? Adakah tempat yang bisa kita apa namanya menjadi tempat persembunyian bagi kita? Hanya Tuhan yang jadi tempat persembunyian. Ya, apa saja, kapan saja bisa terjadi. Iya, hanya karena perlindungan Tuhanlah. Saya sudah katakan tadi, sudah. Baru baru 1 jam dilantik pengganti daripada si Nasrallah itu, sudah. Baru 1 jam sudah mati, sudah. Baru 1 jam. Mereka terus sudah mau mencoba ini. Karena apa? Mereka tidak akan pernah mau takluk. Iya. Lebih baik mati daripada takluk. Daripada jadi budak. Iya.
Sama dua-dua. Silahkan. Tuhan kan hanya bisa bilang, kenapa muka murung? Apakah kamu tidak bisa bersuka cita kalau kamu berbuat baik? Kenapa kamu nggak berbuat baik? Kenapa muka murung? Tuhan hanya bisa bilang begitu. Kainlah yang memutuskan hukumannya bagi dia, bukan Tuhan. Oh kamu, ya sudah. Dia telah menghukum dirinya sendiri. Demikian juga dengan keturunannya. Keturunannya juga menghukum dirinya sendiri. 2 kali lipat lagi. Jadi saudara, ketika kita terus mendengarkan firman ini saudara ya, teruslah mendengarkan, semakin hari semakin baik gitu. Ya. Kalau saya ceritakan semua yang tadi, itu bukan menakut-nakuti, itu fakta. Iya. Tetapi perlindungan Tuhan juga, itu adalah satu fakta. Ya. Setelah manusia dihakim, setiap tahap pekerjaan dilakukan sejalan dengan kemajuan umat manusia dan zaman. Semua pekerjaan memiliki makna masing-masing, makna penting masing-masing. Semuanya dilakukan untuk keselamatan akhir manusia, agar manusia memiliki tempat tujuan yang baik di masa depan. Dan supaya manusia dibagi menurut jenis mereka pada akhirnya. Pembagian ya. Oke. Pekerjaan di akhir zaman adalah mengucapkan firman. Perubahan-perubahan besar dapat terjadi dalam diri manusia melalui firman. Jadi betapa hebatnya saudara. Ketika dalam persekutuan ini saudara, saya mengucapkan firman ini. Sebetulnya kan kita kan lagi dalam bersekutu ini sekarang. Jadi begitu saudara menerima firman yang saya ucapkan ini, lalu saya ketika diberikan hikmat di dalamnya, saya bicara lagi dari perspektif saya. Oh Tuhan, biarkan gitu. Kan dia kenali hati saya. Dia tahu. Oh dia bertanggung jawab saudara kalau kita kasih dia, kalau kita bilang, Tuhan, silakan. Tentu dia yang tahu kan. Karena kan dia yang bergerak terus. Oh kita nggak tahu. Ketika kita mengucapkan firman ini, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi nanti akan kita lihat secara nyata. Jadi pekerjaan di akhir zaman adalah mengucapkan firman katanya. Oh bukan ini saudara, bukan memperkatakan firman, memperkatakan isi Alkitab. Enggak. Itu pekerjaan yang lama yang diucapkan dulu itu. Sekarang pekerjaan yang baru. Kita sudah harus bergerak maju sudah. Makanya rasanya makin cepat. Makin cepat, makin tersingkap. Iya. Apakah Tuhan membenarkan apa yang dilakukan oleh orang Israel itu? Lalu menyalahkan yang satu? Oh enggak. Sama-sama aja kok. Sama-sama keras kepala. Oh jangan merasa karena Israel itu umat pilihan. Oh jangan merasa. Jangan karena dibilang oleh si Paulus itu kan di Roma pasal 11 itu. Oh enggak begitu saudara. Seolah-olah saudara Israel itu penting sekali.
Yang buat mereka penting itu firman Tuhan. Dan itu pekerjaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah pindah itu, kan mereka kan menolak Tuhan. Cuma kita itu terikat terus seperti apa, saudara? Nggak bisa meninggalkan ayah dan ibunya, saudara. Seperti itulah orang Kristen. Ingat sekali lagi, saudara, ini bukan ada pembelaan sama siapapun. Yang kita sedang lihat adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kita memihak, berarti, saudara, kita tidak menginginkan perdamaian. Sama, dua-dua sama aja gitu. Sama-sama pemberontak. Sama-sama keturunannya iblis. Jangan jadi dibilang, oh dia keturunan Israel, keturunan. Enggak, saudara. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu yang membuat saudara kita itu sering sekali ketika itu, oh yang penting dia orang Kristen. Padahal saudara, wataknya. Dulu kan sudah berapa kali sudah gitu, oh pilihlah orang Kristen. Cobalah, pas. Memalukan, saudara. Memalukan. Sebetulnya di antara mereka juga begitu, saudara. Mereka juga sudah sadar, saudara. Nah, jadi dia, saudara. Masa sekarang adalah mengucapkan firman. Jadi kalau dikatakan mengucapkan firman, bukan kita itu buat-buat kita ucapkan firman. Mari kita perkatakan firman. Karena bukan begitu. Karena kita tahu kebenaran misalnya penginjilan di dunia orang mati. Sampai dibuat kata-katanya gitu. Kita hafal, kita tuliskan, kita ucapkan. Oke lah dulu kita kan. Ya. Tapi sekarang ketika kita sudah menjadi dewasa. Perlukah kita lakukan itu? Enggak perlu. Tetapi sekarang dalam persekutuan ini loh saudara. Ketika kita mendengarkan firman, makan firmannya, kita ucapkan firmannya, diucapkan firmannya. Kita menundukkan hati kita, kita makan. Lalu kita rasakan efeknya. Lalu kita semakin mengenali wataknya Tuhan. Disitulah semakin cepat berjalan. Jadi jangan kaget saudara dengan segala apa yang terjadi. Justru kita semakin bersuka cita. Haleluya. Berarti saudara kita sedang melihat Tuhan itu benar-benar saudara menjejakkan. Iya. Saatnya pemerintahan Tuhan. Pemerintahan kerajaan sorga ditegakkan atas muka bumi. Saatnya kerajaan Allah datang di muka bumi. Bukankah kita itu harus mengucap syukur? Kan itu yang kita tunggu-tunggu. Kerajaan Allah datang di muka bumi. Kerajaan sorga dinyatakan. Tuhan melakukan invasi besar-besaran. Makanya mereka lari dari satu bunker ke bunker yang lain, saudara. Iya. Oh, saudara, mereka itu sekarang ini orang-orang kaya itu sudah menyediakan bunker-bunker, saudara. Tapi tahu kemana mereka bisa sembunyi? Mereka bawa handphone. Oh, katanya mereka, oh handphone, jangan lagi bawa handphone, bawa pager. Pager pun bisa diledakkan sekarang. Gimana lagi? Mau apa lagi yang mereka bawa? Melalui tubuh sudah dimasukkan. Macam mana lagi? Kemana bersembunyi? Mau kemana bersembunyi? Orang ke dalam tubuhku dimasukkan juga. Macam mana lagi? Bisa diakses. Panas tubuh pun bisa diakses. Mau kemana lari? Iya. Itu sedang terjadi di hadapan kita. Tapi saudara mesti benar-benar disinilah saudara itu
benar-benar menguji takut saudara akan Tuhan. Apakah engkau sudah memiliki? Apakah engkau benar-benar gentar kepada Tuhan? Oh, gentar itu bukan takut karena ini, bukan. Tapi benar-benar menghormati. Ya, lihat ya. Perubahan-perubahan besar dapat terjadi dalam diri manusia melalui firman. Perubahan yang sekarang terjadi dalam diri manusia karena penerimaan mereka kan firman jauh lebih besar dibandingkan perubahan pada diri orang-orang di zaman kasih karunia yang mengalami berbagai tanda dan mujizat. Itu yang kita alami kan dalam perubahan kita. Iya, banyak sebab kita mengalami perubahan. Ya, tapi nggak sekali lagi ya. Perubahan di dalam kita terjadi, oh di luar sana lebih ini lagi sebenarnya. Goncangan bagi mereka yang terjadi. Karena di zaman kasih karunia, roh jahat diusir dari manusia melalui penumpangan tangan dan doa. Namun watak rusak dalam diri manusia tetap tinggal dalam dirinya. Gak bisa. Kalau setan ya bisa mereka usir lah gitu kan. Tapi dalam diri mereka, mana mau mereka usir. Makanya tetap tinggal dalam diri mereka. Iblis mengerti. Mau gimana pun kamu usir aku. Oh, aku sudah tinggal dalam kamu kok. Gimana? Gak bisa lah. Tuhan aja yang bilang. Iblis adalah bapakmu. Gimana lagi? Apa kamu lebih baik daripada orang Yahudi itu? Kata iblis lagi. Oh, Yesus saja bilang. Iblis adalah bapakmu. Katanya kayak gitu. Mau kamu usir aku? Ya usir lah. Kamu gak mengenal firman. Kata iblis gitu. Gini-gini. Aku kenal firman. Aku takut sama dia. Ya cuman memang aku sudah ditetapkan untuk dihukum. Kata iblis kalau dia mau ini gitu. Jadi kayak iblis itu ketawain mereka yang mengusir-usir dia gitu. Ketawain. Semakin orang mengusir iblis, semakin mereka memanggil iblis. Iya. Semakin mereka dua keliling, semakin iblis itu ada di sana. Bahkan iblis sudah siap-siap gitu. Oh iya, ayo kita tunggu. Udah mau datang mereka. Mari kita ketawain mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nggak tahu. Susir aja gitu. Mereka tidak tahu. Kita itu ketika diusir gitu, kita tutup aja telinga kita. Acting lah mereka semua. Acting lah terus katanya. Ketika mereka meruntuhkan tembok Yeriko katanya. Oh sudah rubuh katanya. Rubuh tembok Yeriko. Tinggal kita bilang aja. Berdiri lagi. Oh mereka yang mendirikan lagi kok. Karena besok lihat. Besok. Mereka dua keliling lagi. Berarti kan harus ada tembok Yeriko lagi yang mereka kelilingi kan. Kalau mereka mengusir, berarti kan mereka mengundang lagi kan iblisnya datang di situ. Iyalah, yang tadinya sudah nggak ada di situ. Tapi karena harus ada praktek untuk mengusir iblis, ya datang lagi lah iblisnya di situ. Makin nyata iblisnya itu, saudara. Ya, saudara, ketika satu umat bangkit mengenal Tuhan, di situ terjadi kegoncangan, saudara. Jadi mari lihat betapa indahnya, saudara, ketika mungkin kita ketawa ya mendengarkan cerita tadi, tapi itu kenyataan, saudara. Pergilah ke gereja-gereja, pokoknya udah perang. Begitu kemarin saya bilang dari mimbar kayak gitu kan. Saya lihat mukanya. Yang berdoa itu, saya lihat mukanya. Udah lain kan. Kadang-kadang saya pikir, ini jangan-jangan saya kalau datang di sini
Kayak merasa ditegur aja terus kayak gitu. Tapi seperti itulah memang terjadi, saudara. Justru ketika ada orang yang mengingatkan mereka, mereka akan marah kepada yang mengingatkan itu. Iya. Tapi apakah dengan mereka itu memusuhi saya jadi membenci mereka? Tidak. Mana mungkin? Mana bisa? Ketika manusia memusuhi Tuhan, apakah Tuhan itu bisa memusuhi manusia? Mana bisa gitu loh. Cuman orang apa yang dilakukan orang akan mereka terima kembali. Itu saja. Tuhan gak melakukan apa-apa untuk itu. Ngapain? Habis-habis tenaga saja dia. Dia bersekutu dengan kita. Makanya ketika ini pekerjaan di akhir zaman adalah mengucapkan firman. Oh, itu senjata yang luar biasa itu saudara perkataan ini. Ketika saudara menangkap ini saudara. Oh, itu sudah ada kemajuan yang luar biasa di sorga. Saudara. Ada keguncangan yang luar biasa di muka bumi ini. Saudara. Padahal itu nampaknya kan biasa kan. Tapi begitu saudara mempraktekkan ini. Menerapkan firman ini. Haleluya. Perubahan yang sekarang terjadi dalam diri manusia karena penerimaan mereka akan firman jauh lebih besar dibandingkan perubahan pada diri orang-orang di zaman kasih karunia yang mengalami berbagai tanda mujizat. Karena di zaman kasih karunia roh jahat diusir dari manusia melalui penumpangan tangan dan doa. Namun watak rusak dalam diri manusia tetap tinggal dalam dirinya. Ini tidak diketahui, saudara. Namun terus saja melakukan seperti itu. Sampai yang diusirnya itu pindah ke dalam yang mengusir itu loh, saudara. Iya loh. Yang diusir roh perzinahan. Yang pengusirnya itu jatuh dalam perzinahan. Iyalah. Kemana dia pergi? Dia cari yang bersih. Makin hebat kan kerusakan. Oh, itu yang sedang terjadi, saudara. Manusia disembuhkan dari sakitnya dan diampuni dosa-dosanya. Tetapi pekerjaan mengenyahkan watak rusak iblis dalam diri manusia belumlah dilakukan dalam dirinya. Manusia hanya diselamatkan dan diampuni dosanya karena imannya. Tetapi sifat dosa manusia tidak diambil daripadanya dan masih tetap ada dalam dirinya. Karena ada tahapan pekerjaan berikutnya. Jadi kita itu kayak sebetulnya menjalankan satu drama aja, saudara. Tapi dramanya itu nyata. Begitu kita melewati baru kita tahu. Udah susah-susah. Kenapa dulu aku membenci penghakiman ini, membenci disiplin ini? Kenapa aku membenci penghajaran ini? Kenapa aku membenci kutukan ini? Justru lewat inilah aku bisa menemukan watak Tuhan yang sejati. Iyalah, karena kalau kita itu tidak dihakimi, kita akan membenarkan diri sendiri. Kalau kita membenarkan diri sendiri, matilah kita, sudah. Kita akan dihukum bersama dengan iblis. Iblislah yang jadi bapak kita. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Dia menemani kita, saudara. Melewati semua ini. Iya. Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Sekalipun dia menghakimi kita, namun dia tetap Tuhan yang menyertai kita. Iyalah.
Apa dia biarkan kita menangis? Mana? Apa dia biarkan kita menderita? Enggak. Apa dibiarkan kita menjalani siksaan sendirian? Tidak. Dia ada di sana. Dia berdaulat atas iblis yang ingin membunuh kita. Memang iblis itu ingin membunuh, membinasakan manusia. Tapi dia tidak berdaulat atas hidup. Bagaimanapun orang-orang dunia ini ingin mencelakakan kita, mereka tidak punya kuasa untuk menghancurkan kita. Walau bagaimana saudara, sakit penyakit itu sudah dilepaskan di mana. Iya, tapi tahukah saudara, tubuh kita ini miliknya Tuhan. Jangan pernah ragukan itu. Sadar sangat jelas. Dosa manusia diampuni melalui Tuhan yang berinkarnasi. Namun, bukan berarti manusia tidak lagi memiliki dosa dalam dirinya. Dosa manusia dapat diampuni melalui korban penghapusan dosa, tetapi manusia belum mampu menyelesaikan masalah bagaimana dia dapat untuk tidak lagi berbuat dosa dan bagaimana agar sifat dosanya dapat dibuang sepenuhnya dan diubah. Dia gak mengikuti pekerjaan Tuhan berikutnya. Dia hanya terus berhenti di pekerjaan Tuhan yang kedua tadi. Bangga terus mengucapkan, oh Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tidak mau menerima firman yang baru. Tidak mau duduk Tuhan. Aku mencintai kebenaran Tuhan. Ketika saya ceritakan kepada saudara tadi, bagaimana tadi perasaan Tuhan, perasaan kesendirian Tuhan. Waktu kita diizinkan mengalami semua itu, saudara. Kita tunduk, enggak? Kita sujud. Kita berani enggak tetap bersuka cita? Kita bisa enggak di tengah kebosanan kita? Kita bisa enggak tetap memuji Dia? Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyaliban Tuhan. Tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama iblis yang rusak. Dengan demikian, manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis. Sehingga sifat dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan pernah lagi berkembang. Sehingga memungkinkan watak manusia berubah. Hal ini mengharuskan manusia memahami jalan pertumbuhan dalam kehidupan, jalan hidup, dan cara untuk mengubah watak. Justru sekarang kita mesti berani hidup, bukan berani mati. Sekarang berani mati itu justru pecundang. Sekarang harus berani hidup. Oh, bukan sombong, saudara. Seperti Petrus, tidak. Seperti Paulus juga. Paulus gak ada takutnya. Tapi saudara, terselip kelicikan dia. Ketika dia ditangkap, ketika mau diadili, langsung dia buka dompetnya, saudara. Ditunjukkan KTP-nya. Dia punya warga negara Roma. Walah, takut, saudara. Kok Bapak nggak bilang? Katanya. Hal ini mengharuskan manusia memahami jalan pertumbuhan dalam kehidupan, jalan hidup dan cara untuk mengubah wataknya. Hal ini juga mengharuskan manusia untuk bertindak sesuai dengan jalan ini sehingga watak manusia dapat secara bertahap diubahkan
dan dia dapat hidup di bawah cahaya terang. Sehingga segala sesuatu yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dia dapat membuang watak rusak iblisnya, dan supaya dia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kegelapan iblis, sehingga dia pun benar-benar lepas dari dosa. Ingat tadi saudara, ini zamannya firman, zaman mengucapkan firman. Waktu saudara mendengarkan saya mengucapkan firman ini, tergantung saudara, apakah saudara mau menerima atau tidak. Maukah engkau menerapkannya? Percayakah engkau ini perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan? Kalau saudara percaya, disitulah letak keselamatan saudara. Ingat, tahapan pekerjaan kasih karunia itu sudah selesai. Itu tahap penebusan. Itu supaya kita bisa mendengarkan firman yang baru ini. Justru makanya dikatakan pekerjaan ini lebih penting dari pekerjaan sebelumnya. Karena tujuannya loh. Karena kan targetnya kan keselamatan manusia. Tapi kan banyak orang tertipu. Pokoknya. Bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Iya, itu di tahap itu. Tapi tahap selanjutnya, nggak begitu. Kamu mesti mentaati. Harus ada perbuatan baikmu. Harus ada perbuatannya. Pakaian putih itu adalah perbuatan. Kapan kita punya perbuatan? Apa kita pergi kemana-mana gitu? Bukan. Itu kita diperintah oleh daging kita. Itu karena ingin. Punya keinginan. Sementara sistem kerja Tuhan menyelamatkan bukan begitu. Yang setelah ini. Makan firman. Ditundukkan oleh firman. Mengasihi firman. Haus dan lapar akan kemenangan. Di situ saudara. Kalau enggak kita akan terus memberontak. Hanya dengan begitu manusia akan menerima keselamatan yang lengkap. Tak kala Yesus melakukan pekerjaannya, pengetahuan manusia tentang dia masih samar dan tidak jelas. Makanya saudara, ya Tuhan harus pergi. Karena udah selesai misinya. Karena kalau dia nggak pergi, nggak datang pekerjaan berikutnya, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan gitu loh. Mereka tidak akan mengalami pertumbuhan. Mereka masih akan terus diajar terus, tapi nggak lulus saudara. Makanya Tuhan harus pergi. Ya, karena bisa melakukan manusia itu saudara. Akhirnya saudara, yang tadinya umat percaya itu, orang percaya itu, mereka juga mulai mendirikan bait suci. Lebih banyak lagi saudara dari bait suci yang asli. Ada di mana-mana. Karena orang Kristen sudah memenuhi seluruh dunia ini. Karena lebih banyak orang Kristen kan daripada yang lain. Akhirnya apa? Mereka mendirikan menara Babel kan. Mendirikan menara Babel lagi kan. Jadi masih samar. Manusia selalu percaya bahwa dia adalah anak Daud dan menyatakannya sebagai nabi besar dan Tuhan yang penuh belas kasih yang menebus dosa manusia. Itu aja terus saudara. Ada orang yang karena imannya disembuhkan hanya dengan menyentuh ujung jubahnya. Orang buta dapat melihat, bahkan orang mati hidup kembali. Namun manusia tidak dapat menemukan watak iblis yang jahat yang sudah berurat akar di dalam dirinya, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana mengenyahkan watak tersebut. Dia menyayangi,
dirinya, artinya dia menyayangi iblis. Bagaimana saudara itu bisa dari mana disingkapkan itu saudara? Nanti dari semua firman yang ucapkan berikutnya. Falsafah, adat istiadat, pengetahuan dunia, karena kecintaannya akan pendidikan dunia, dia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Mari saudara, miss. Makanya selalu kepada anak-anak saya bilang, jangan lupa berdoa ya nak. Makanya selalu saya bilang, kamu itu pintar. Kamu pintar bukan karena kamu belajar. Ya, kamu belajar. Tapi bukan karena belajar itu kamu pintar. Kamu pintar karena kamu sudah pintar. Siapa yang buat kamu pintar? Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang buat kamu pintar, jangan lupa berdoa ya nak. Jangan lupa bersekutu ya. Jangan lupa pergi ke gereja ya. Kalau ada kesempatan ikut melayani di sana, jadi apa? Ikut melayani di sana ya. Jangan ikuti perbuatan jahat mereka ya. Tetap jaga ketulusan hatimu ya. Itu sudah. Makanya sudah kita berani melepaskan anak-anak kita. Karena kita percaya Tuhan pelihara mereka. Oleh karena Tuhan melihat kita para orang tuanya ini, saudara. Oleh karena Tuhan melihat Abraham. Karena itulah dia mengasihi umat pilihannya itu, saudara. Iya. Sebelum lahir keturunan yang banyak itu, saudara. Abraham sudah berani mempersembahkan Ishak. Iya. Jadi saudara, ketika kita ini melepaskan anak-anak, kita sedang melepaskan mereka ke dalam pemeliharaan Tuhan. Anak-anak kita muda. Ada banyak kesempatan mereka untuk bergaul, untuk jatuh dalam pergaulan yang buruk, sudah. Tapi percayalah. Karena Tuhan melihat kita setiap hari di hadapannya, saudara. Ya, Tuhan tidak melupakan anak-anak kita. Walaupun kita tidak berdoa sama Tuhan. Oh, jagai anak-anak kami. Karena dia lihat kesetiaan kita datang kepada dia. Tuhan jagai mereka. Percaya. Seperti ini anak-anak kita semua nantinya, saudara. Oh, kita belum tahu apa yang akan terjadi bagi mereka di masa depan. Tapi tahukah saudara, apa yang mereka dengar hari ini, itu tersimpan dalam alam bawah sadar mereka. Iya, di sini saudara kita itu bersuka cita. Kita kan nggak tahu pada umur berapa kita itu kembali kepada Tuhan. Kita mana tahu. Tapi simpan dalam hati. Engkau melihat keturunan hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau nggak pernah mati sebetulnya. Karena anak-anakmu akan mengingat iman. Akan mengingat pengenalanmu akan Tuhan. Setiap kali mereka mengingat engkau, mereka mengingat Tuhan. Karena itu kan saya mengingat Bapak saya. Karena iman Bapak saya, saudara, saya berani terus menceritakan seolah-olah Bapak saya itu masih hidup. Saya bangga mengucapkan Bapak saya. Ya, rasanya saudara pengenalan yang saya peroleh hari ini, Bapak saya juga memperoleh pengenalan itu. Kalau dulu dia hanya melihat terang, sekarang dia melihat terang itu makin lama makin jelas. Seperti itulah kita kepada anak-anak. Terus kepada kedua selanjutnya.
Jadi benar-benar saudara, apa yang kita alami sekarang itu dahsyat sekali. Iya. Manusia menerima banyak kasih karunia seperti kedamaian dan kesenangan daging, berkat bagi seluruh keluarga karena iman satu orang, kesembuhan atas penyakit, dan lain sebagainya. Sisanya adalah perbuatan baik manusia dan penampilan saleh mereka. Jika manusia bisa hidup berdasarkan hal-hal itu, dia dianggap orang percaya yang baik. Ya kan? Sudahlah, nggak usah terlalu ini. Yang penting kamu berbuat baik. Apakah itu? Tidak. Sekarang kita belajar setiap hari. Ya kan? Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini segala kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, terima kasih dari hari ke hari yang kau telah mengajari Tuhan. Kami mau istirahat malam hari ini. Kami boleh beristirahat dalam hari dalam siang. Kami besok bangun dengan tubuh yang segar untuk memuliakan. Kami bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati semua.